Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kemana ya perginya planet ke-9 kita? Yuk, kita lagi ngomongin Pluto. Yuk kita kupas tuntas kisah di balik penurunan pangkat paling heboh di tata surya kita. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya, yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala selama bertahun-tahun. Kenapa sih Pluto udah nggak dianggap planet lagi? Apa coba yang sebenarnya terjadi sampai statusnya bisa berubah drastis gitu? Oke, untuk bisa paham ceritanya, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Ke zaman di mana Pluto itu, anggota kehormatan klub planet. Gak ada yang berani ganggu-gugat. Iya kan? Selama lebih dari 75 tahun, ini yang kita semua pelajari di buku-buku sekolah. Pluto itu emang kecil, dingin, dan jauh banget. Tapi, dia itu planet sah. Dia jadi penutup manis dari jajaran planet-planet keren di tata surya kita. Tapi, nah ini dia nih, awal tahun 2000-an semuanya mulai berubah. Para astronom nemuin benda-benda lain di luar sana, dan beberapa di antaranya ukurannya mirip-mirip Pluto. Ini kan jadi perdebatan panas. Kalau benda-benda baru ini bukan planet, kenapa Pluto bisa jadi planet? Wah, harus ada keputusan nih. Puncaknya itu terjadi di tahun 2006. Ini momen bersejarah banget. Para astronom paling top dari seluruh dunia ngumpul. Tujuannya, bikin sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Definisi resmi, apa sih sebenarnya nih maksud dengan planet? Keputusan ini bakal mengubah nasib Pluto selamanya. Jadi, mereka bikin 3 aturan baru yang spesifik banget. Syarat buat jadi planet itu 1, harus mengorbit matahari. Oke, gampang. 2, gravitasinya harus cukup kuat sampai bentuknya jadi hampir bulat. Masuk akal. Nah, yang ketiga ini nih yang paling krusial. Dia harus membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya. Maksudnya, dia harus jadi bos di jalurnya. Nah, disinilah masalahnya buat Pluto. Aturan 1 dan 2 lolos, gampang. Tapi ada satu aturan. Aturan ketiga itu yang sayangnya nggak bisa dia penuhi. Coba kita cek satu-satu ya, kayak daftar periksa. Pluto ngorbit matahari, centang. Bentuknya hampir bulat, centang. Nah, giliran yang ketiga nih, apakah orbitnya bersih dari benda-benda lain? Eits, di sini dia gagal. Oke, jadi orbit yang bersih itu maksudnya apa sih? Nah, ini pertanyaan bagus. Soalnya ini konsep paling penting yang menentukan nasib Pluto. Yuk kita bahas lebih dalam. Jawabannya tuh ada di alamat Pluto. Dia ini tinggal di lingkungan yang super rame, namanya Sabu Kuiper. Bayangin aja kayak jalan tol luar angkasa yang penuh sesak sama jutaan bongkahan es dan batu di pinggiran tata surya kita. Rame banget. Nah, jadi ini poin utamanya. Orbit Pluto itu nggak bersih. Jalurnya itu penuh sama ribuan benda-benda lain. Malah ada yang ukurannya hampir sama kayak Pluto. Dia belum berhasil menyapu bersih atau mendominasi lintasannya. Jadi ya, dia itu lebih kayak salah satu mobil di tengah kemacetan, bukan satu-satunya mobil yang jadi penguasa jalanan. Karena Pluto gagal di syarat ketiga itu, para astronom jadi nggak bisa lagi dong menyebutnya planet. Jadi solusinya, mereka bikin kategori baru yang pas buat dia. Perbedaannya jadi jelas banget kan? Kalau planet itu dia raja di orbitnya sendiri, nggak ada yang ganggu. Sementara planet kerdil kayak Pluto, meskipun dia ngorbit matahari dan bentuknya bulat, dia harus berbagi jalan sama banyak tetangga lainnya. Nah, itu dia beda utamanya. Tapi penting nih buat diingat ya, ini bukan berarti Pluto jadi nggak keren lagi. Sama sekali bukan. Pluto itu tetap dunia yang super menarik loh. Punya gunung-gunung es, punya atmosfer tipis. Dia cuma dapat gelar baru aja yang secara ilmiah lebih akurat. Aturan baru ini benar-benar mengubah cara kita melihat peta tata surya. Dan ini memunculkan satu pertanyaan besar buat masa depan. Seiring kita makin jauh menjelajahi Sabu Kuiper dan nemuin lebih banyak lagi dunia-dunia es di luar sana, apakah definisi planet ini bakal berubah lagi? Bisa jadi kan suatu hari nanti ada planet lain yang nasibnya sama kayak Pluto? Langit di atas sana memang masih penuh misteri yang belum terpecahkan.